Hi guys, welcome back. Today we are going to study about noun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata benda dalam bahasa Inggris. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai seseorang, tempat, benda, ataupun konsep. Nah, noun ini dapat berfungsi sebagai subjek, pelaku, sebagai objek yang dikenai tindakan, kemudian juga berfungsi sebagai bagian dari preposisi atau bagian dari kata depan. Mari kita lihat beberapa kategori kata benda dalam bahasa Inggris. So let's see the category of noun in English. The first one, yang pertama, ada kategori countable yang bisa kita hitung, benda yang bisa kita hitung secara individu, misalnya mobil, car, atau hewan, dog. Kemudian uncountable yang tidak bisa kita hitung secara individu, misalnya air, water, atau minyak, oil. Kemudian ada jenis kata benda yang spesifik, khusus, biasanya dipakai untuk nama orang, for example Ninik, atau nama kota yang spesifik, Makassar misalnya, atau nama bulan, June, atau nama hari, Monday. Kemudian ada common, yaitu kategori kata benda yang umum, misalnya kata city, kota, atau teacher, guru, kata guru. Kemudian ada benda, book. Oke. Selanjutnya ada kategori kata benda abstrak, abstrak noun. Jadi abstrak noun ini hanya kita bisa rasakan, jadi kita tidak bisa lihat secara langsung atau secara fisik. Misalnya ide, idea, atau bisa juga love, cinta. Bisa juga kita tambahkan happiness, kebahagiaan, atau sadness, kesedihan. Kemudian yang terakhir adalah kategori concrete noun. Concrete noun atau disebut benda konkret yang bisa kita lihat secara fisik, bisa dirasakan bahkan. Nah, misalnya barang-barang chair, kursi, atau table, meja. So guys, let's see the example, the use of noun in the sentence. Jadi, mari kita lihat penggunaan kata benda dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi yang pertama, fungsi noun sebagai subjek atau pelaku. Misalnya, the dog barks. Anjing menggonggong. Nah, yang menjadi subjek di sini adalah dog. Jadi, dog ini adalah noun, kata benda. Jadi, dia masuk kategori common noun, kategori umum, atau bisa juga countable noun. Juga menjadi kategori benda yang bisa kita hitung. Oke. Jadi, the dog barks. Anjing menggonggong. Nah, ini berfungsi sebagai subjek karena posisinya di depan. Selanjutnya adalah contoh noun yang berfungsi sebagai objek. Misalnya, I write a book. Saya menulis sebuah buku. Jadi buku ini berposisi di belakang setelah kata kerja, maka dia berfungsi sebagai objek. Tapi buku ini adalah noun, masuk kategori countable noun yang bisa kita hitung, dan masuk juga kategori concrete noun, dan masuk juga sebagai kategori yang umum, common noun. Oke. Yang terakhir adalah fungsi sebagai preposition, bagian dari preposition. Jadi kata benda yang berfungsi sebagai bagian dari preposition. Misalnya, we sit on the chair. Kita duduk di atas kursi. Nah, preposisi di sini adalah on, di atas. Nah, karena noun di sini berfungsi sebagai bagian dari preposisi, maka chair di sini diletakkan berdekatan dengan on, atau diletakkan setelah kata preposisi on, di kursi, on the chair. Chair di sini bisa masuk kategori yang bisa kita hitung countable noun, bisa masuk kategori common noun, bisa masuk kategori concrete noun yang bisa kita lihat secara fisik. So we sit on the chair, kita duduk di atas kursi. I think that's all for noun. See you in the next topic.